Dan juga pemirsa, BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Tangerang Selatan memberikan peringatan dini bahwa akan ada musim kemarau yang terjadi cukup panjang. Wilayah DKI Jakarta dan Banten ini telah memasuki musim kemarau dan nanti durasinya akan cukup panjang sehingga bencana kekeringan pun akan menghantui. Nah, kekeringan akan terjadi sekitar 20 sampai dengan 60 hari ke depan secara terus-menerus begitu. Nah, musim hujan juga diprediksi baru akan muncul di akhir November atau awal Desember, bahkan tidak mungkin akan mundur di awal tahun depan. Nah, beberapa daerah diprediksi akan mengalami curah hujan yang sangat rendah. Kita lihat lebih dahulu sejumlah daerah, khususnya di DKI Jakarta dan juga Banten, yang statusnya adalah siaga. Yang pertama adalah Jakarta Pusat, kemudian ada juga Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Depok, Tangerang, dan juga Tangerang Selatan. Ini adalah beberapa wilayah di DKI Jakarta dan juga di Banten yang statusnya adalah siaga. Nah, kemudian yang kedua adalah status awas atau statusnya patut diwaspadai terkait dengan bencana kekeringan yang berkepanjangan ini. Seperti di Jakarta Utara, kemudian di Lebak, Pandeglang, dan juga di Serang. Nah, musim penghujan ini pemirsa apabila kita tahu biasanya mulai di bulan Oktober atau awal November, namun BMKG memprediksi bahwa musim penghujan baru akan dimulai akhir November atau bahkan mungkin awal Desember atau seperti yang berita tadi disebutkan bisa jadi awal Januari tahun depan. Nah, apa saja dampak-dampak dari kekeringan yang berkepanjangan ini? Ini mulai dari terganggunya ketersediaan air bersih. Dalam hal ini adalah air tanah. Artinya warga DKI Jakarta dan juga Banten akan menghadapi tantangan minimnya sumber air bersih. Kemudian yang kedua adalah akan juga berakibat pada persawahan yang mengandalkan air hujan sebagai sumber irigasinya. Selain itu, minimnya hujan membuat tingkat polusi tetap buruk. Ini khususnya di DKI Jakarta dan juga sekitaran DKI Jakarta. Menurut BMKG, saat musim kemarau, partikel-partikel polusi akan tetap tinggal di atas atmosfer atau di lapisan atmosfer begitu sehingga kualitas udara tetap akan buruk. Tapi kita harus ingat bahwa kualitas udara di Jakarta yang amat buruk bukan dikarenakan musim kemarau, melainkan karena polusi akibat jumlah kendaraan yang seolah-olah tidak terkontrol dan juga pembangkit listrik tenaga batu bara di sekitaran Jabodetabek yang jumlahnya mencapai 10 pembangkit. Nah, musim kemarau 2009 akan lebih lama, ini artinya menurut BMKG akan banyak potensi kebakaran yang terjadi. Tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Kalimantan, di mana kita tahu di situ banyak sekali lahan gambut, namun juga di pemukiman warga, tidak terkecuali di DKI Jakarta dan juga Banten. Maka dari itu BMKG menyarankan agar kita selalu berhati-hati dalam kemudian menggunakan api atau menyalakan alat-alat listrik dan juga tidak menyalakan api di dekat benda-benda yang mudah terbakar.